Halo semuanya dan Misworo yang saya hormati. Jadi pada kesempatan hari ini, di hari yang begitu spesial dan indah, saya Cerdias Primanda Putra, kelas 10 Joshua, akan mempresentasikan sebuah hasil mengenai gejala sosial yang saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertanyaan pertama mengenai studi kasus. Di sebuah desa terpencil, pemerintah meluncurkan program pendidikan berbasis online. Namun, banyak siswa putus sekolah karena tidak memiliki smartphone dan jaringan internet yang tidak stabil. Sebaiknya, di kota besar, siswa dapat mengakses materi belajar tambahan dengan mudah. Pertanyaannya, analisislah kesenjangan pendidikan tersebut sebagai sebuah gejala sosial berdasarkan perspektif fungsionalisme struktural. Apa dampak jangka panjang dan fenomena tersebut terhadap mobilitas sosial masyarakat desa, dan solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Ya, mengenai hal ini, yaitu hasilnya adalah dari analisis sebagai gejala sosialnya. Kesenjangan pendidikan ini merupakan ketimpangan akses teknologi antara desa dan kota, sehingga kesempatan belajar tidak merata, ya. Dan dampak jangka panjang perspektif fungsionalisme struktural. Jika pendidikan tidak dapat diakses secara adil atau fair, ya, maka fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas sosial meritokrasi terganggu. Ya, akibatnya siswa desa sulit meningkatkan status sosialnya, sehingga kemiskinan dan ketertinggalan di desa dapat menjadi struktural dan berlangsung lama. Solusi utama adalah pemerataan infrastruktur, ya. Pastinya internet di desa disertai penyediaan perangkat atau learning device, ya, perangkat belajar, dan metode pembelajaran, learning method, ya, alternatif, ya, modul offline atau TV radio, ya. Jadi melalui tadi metode pembelajaran, ya, dan juga alternatif dari modul offline atau TV radio, agar semua siswa dapat benar-benar mengakses pendidikannya secara merata. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2 mengenai studi kasus. Seorang remaja di Jakarta mengalami depresi berat hingga memutuskan untuk bunuh diri akibat menjadi korban cyberbullying secara masif di media sosial oleh teman-teman sekolahnya. Pelaku merasa hal tersebut hanya bercandaan dan tidak menyadari dampak psikologi yang serius pada korban. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana pengaruh cyberbullying dapat dikategorikan sebagai masalah sosial yang serius di era digital. Analisis peran media sosial dan mempercepat penyebaran perilaku menyimpang ini, dan usulkan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegahnya. Ya, mengenai hal ini, yakni ya hasilnya adalah cyberbullying sebagai masalah sosial. Ya, cyberbullying termasuk masalah sosial yang serius, ya, memang karena dapat menyebabkan tekanan psikologi berat seperti stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental pada remaja. Hal ini berdampak tidak hanya pada individu korban, tetapi juga pada lingkungan sosial seperti sekolah dan masyarakat. Peran media sosial mempercepat penyebaran perilaku, ya, penyimpangan, ya, atau menyimpang, karena informasi dapat menyebar, ya, or in English, information can spread, ya, that so quickly, ya, sangat cepat, menjangkau banyak orang, ya, dan sering dilakukan secara anonim, sehingga ya ini pelaku, ya, merasa aman, feel safety and safe, dan menganggap tindakan tersebut hanya candaan atau istilahnya jokes, ya, atau kidding, ya. Mekanisme kontrol sosial.
pendidikan literasi digital di sekolah agar siswa memahami etika bermedia sosial, pengawasan dari orang tua dan guru terhadap aktivitas online remaja, dan yang terakhir, aturan dan sanksi tegas dari sekolah serta platform media sosial terhadap pelaku cyberbullying. Itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, mengenai studi kasus. Tingginya angka pengangguran di desa mendorong perpindahan penduduk besar-besar ke kota besar. Namun, karena keterbatasan keterampilan, mereka berakhir tinggal di permukiman kumuh, slum area, di bantaran sungai tanpa akses air bersih, menyebabkan munculnya penyakit sosial baru seperti pencurian dan kemiskinan kota. Pertanyaannya, ya, ini yang menarik, analisislah mengapa urbanisasi dapat dikategorikan sebagai gejala sosial atau social symptom ya yang kompleks. Uraikan keterkaitan antara kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan munculnya masalah lingkungan pemukiman kumuh dari sudut pandang sosiologi. Ya, hal ini saya jelaskan ya mengenai urbanisasi sebagai gejala sosial kompleks. Urbanisasi menjadi gejala sosial yang kompleks ya karena melibatkan ini melibatkan perpindahan atau dalam Inggrisnya change ya penduduk or population change, masalah ekonomi, economic trouble, social trouble ya, dan lingkungan secara bersamaan, environment that together ya. Keterkaitan masalah sudut pandang sosiologi, kemiskinan di desa dan kurangnya lapangan kerjaan ya atau jobs itu mendorong masyarakat pindah ke kota untuk mencari ya namanya penghidupan ya. Namun karena keterampilan itu terbatas ya, banyak memang pendatang tidak mendapatkan pekerjaan layak sehingga tetap hidup dalam yang namanya kemiskinan, dan juga kondisi ini memang membuat mereka ya tinggal di namanya pemukiman kumuh dengan fasilitas yang terbatas yang kemudian ya menimbulkan masalah lingkungan dan meningkatnya penyakit sosial seperti kriminalitas. Dan kesimpulannya itu urbanisasi tanpa perencanaan ya yang baik itu dapat memicu kemiskinan, perkotaan, pemukiman kumuh, dan berbagai masalah sosial baru. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang keempat ya. Munculnya fenomena FOMO ya, ini di kalangan muda ya, pastinya kita yang generasi yang saya ya dan kalian generasi C, yaitu FOMO, fear of missing out. Di kalangan generasi muda itu membuat mereka berlomba-lomba membeli barang bermerek atau mengikuti tren teknologi terbaru demi konten media sosial meskipun kondisi keuangan tidak mencukupi menggunakan pinjaman online. Soal uraian ya, analisis kasus tersebut menggunakan konsep perilaku konsumtif sebagai gejala sosial. Jelaskan bagaimana nilai-nilai budaya populer yaitu budaya barat atau digital mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan apa dampaknya terhadap integrasi sosial masyarakat tersebut. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk mengenai hasilnya, perilaku konsumtif sebagai gejala sosial yaitu fenomena FOMO menunjukkan perilaku yang sangat konsumtif ya, yaitu keinginan membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi untuk mengikuti tren dan mendapatkan pengakuan sosial di media sosial ya. Pengaruh budaya populer barat atau digital. Budaya populer dari media digital mendorong nilai gaya ya atau style hidup modern, status dan popularitas ya di kalangan muda ini, sehingga banyak generasi muda merasa perlu memiliki barang yang bermerek atau teknologi terbaru agar dianggap tidak ketinggalan zaman ya. Mereka mengikuti trending ya. Berarti dampak terhadap integrasi sosial, perilaku ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, tekanan ekonomi seperti yaitu utang, pinjaman online, dan persaingan status sosial yang pada akhirnya dapat melemahkan solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Ya, lanjut kita ke
studi kasus ya, pertanyaan 5 juga. Di situ ya terdapat studi kasus tawuran pelajar yang dulunya hanya terjadi di lapangan, kini sering direncanakan dan disebarluaskan melalui media sosial. Pelaku merasa bangga jika videonya viral dan merasa perlu membalas dendam jika ada kelompok sekolah lain yang merendahkan sekolah mereka di platform online. Pertanyaannya, analisislah ya fenomena tawuran ini sebagai gejala sosial yang dimana itu dipengaruhi ya oleh budaya kekerasan ya, struktural yang menyimpang ya. Bagaimana interaksi sosial di media sosial ini memperkuat solidaritas kelompok in group yang menyimpang tersebut. Ya, jadi begini, tawuran sebagai gejala sosial. Tawuran pelajar itu dapat dikategorikan ya sebagai struktur menyimpang, yaitu kelompok yang memiliki nilai dan norma berbeda dari norma masyarakat, seperti menganggap kekerasan sebagai cara mempertahankan kehormatan kelompok atau sekolah. Peran media sosial dalam memperkuat solidaritas kelompok ini yaitu interaksi di media sosial membuat anggota kelompok lebih mudah ya dalam berkomunikasi, merencanakan aksi dan menyebarkan provokasi, dukungan dari teman satu kelompok serta keinginan menjadi viral. Ya juga memperkuat yang namanya rasa solidaritas in group, sehingga mereka semakin terdorong melakukan tawuran ya yang tidak lazim dan membalas kelompok lain ya. Kesimpulan ini, media sosial mempercepat penguatan ya identitas kelompok yang menyimpang dan budaya kekerasan, sehingga konflik antar pelajar itu lebih mudah terjadi dan meluas. Ya, jadi ini mengenai gejala sosial ya. Semoga kita bisa hidup di masyarakat dengan baik dan bijak pastinya, dan melalui gejala sosial ini kita bisa memberikan yang terbaik ya, dan kita bisa mencontohkan kepada masyarakat bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan mulus, bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan teratur. Di dalam masyarakat, di dalam kehidupan tidak ada yang mulus. Memang terjadi namanya sentem, terjadi namanya penyimpangan, terjadi yang namanya perselisihan. Kita hanya berharap dan kita hanya bermohon bagaimana hal yang baik itu bisa datang. Karena semuanya dari hal yang kecil bisa dimulai dari yang namanya kebaikan. Dimulailah dari hal yang kecil dan kebaikan itu akan mengalir. Seperti itu teman-teman. Dan Isworo yang saya hormati, sekian di presentasi saya. Terima kasih. Greeting.